Dira berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan yang masih basah oleh sabun cuci piring. Di hadapannya, Bu Ratri menatap dengan sorot mata tajam seperti ingin melubangi dada menantunya itu. Asap dari rebusan air di panci mengepul perlahan, tetapi hawa panas yang Dira rasakan bukan berasal dari kompor. "Kenapa masakanmu hambar begini? Kamu kira suamimu itu makan makanan rumah sakit?" sindir Bu Ratri sambil meletakkan sendok dengan suara berisik ke meja makan. "Dari awal kamu datang ke rumah ini, tidak ada satupun yang bisa dibanggakan dari kamu." Dira mengatupkan bibir, menahan diri agar tidak menjawab. Sudah terlalu sering ia mendengar kata-kata seperti itu. Sejak hari pertama ia pindah ke rumah megah milik mertuanya, tak sehari pun berlalu tanpa cemooh, cibiran, atau tatapan penuh benci. Padahal ia mencoba menyesuaikan diri, belajar masakan keluarga, membantu membersihkan rumah, bahkan rela berhenti bekerja agar bisa mendampingi suaminya, Galih, yang seorang arsitek dan sering lembur. Tapi apapun yang ia lakukan, di mata Bu Ratri tetap saja salah. "Sudah Bu, nanti aku bumbui lagi," ujar Dira pelan, mencoba mengalah. Namun Bu Ratri malah menatap lebih sinis. "Kamu kira jadi istri itu cuma bisa masak? Anak saya itu bukan laki-laki sembarangan, Dira. Dari kecil saya didik keras supaya sukses. Jangan sampai dia rusak hanya karena menikahi perempuan lemah macam kamu." Dira menghela nafas dan kembali ke dapur. Dalam hati, ia mencoba menyabarkan diri. Tapi luka di batinnya makin hari makin dalam, terlebih sejak peristiwa 2 bulan lalu. Waktu itu, Dira sedang hamil 2 bulan. Kehamilan pertama yang sangat dinantikan. Galih sangat bahagia. Bahkan sudah mulai mencicil kebutuhan bayi, meski usia kandungan masih muda. Tapi semua kegembiraan itu hancur saat suatu malam Dira mengalami pendarahan hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ia keguguran, dan Bu Ratri seakan menemukan senjata baru untuk menyerangnya. "Kamu itu wanita tak berguna," bentak Bu Ratri malam itu saat Dira pulang dari rumah sakit. "Menjaga kandungan saja tidak bisa. Apa kamu sengaja, supaya anak saya terus berpihak padamu tanpa harus terganggu anak-anak kalian?" Galih yang waktu itu juga baru sampai rumah langsung menengahi. "Ibu, cukup. Jangan bicara seperti itu, Bu. Tolong." Namun amarah Bu Ratri tak mereda. "Kamu dibutakan oleh cinta, Galih. Kamu tidak lihat, sejak menikah dengan perempuan ini, hidupmu itu makin mundur. Bahkan calon cucu saya pun tidak selamat." Dira tak kuat lagi. Ia berlari masuk ke kamar sambil menahan tangis. Galih menyusulnya beberapa saat kemudian dan memeluk istrinya erat. "Maaf sayang, aku gak tahu harus gimana lagi. Tapi kamu tahu kan aku di pihakmu," bisik Galih di sela pelukannya, menenangkannya. Dira hanya mengangguk, meski hatinya semakin perih. Ia tahu Galih mencoba berdiri di tengah, tapi itu tak cukup. Mereka hidup dalam rumah yang senyap tapi penuh bara. Setiap langkah, setiap perkataan, selalu dalam pengawasan Bu Ratri. Rumah besar itu seolah menjadi istana kutukan bagi pernikahan mereka. Sejak saat itu, Dira mulai merasa seperti tamu yang tak diundang. Makanan yang ia masak selalu dibuang diam-diam oleh Bu Ratri. Pakaian yang ia cuci dilipat kembali dengan komentar pedas. Bahkan saat ia diam pun, ia disalahkan karena terlalu pasif. Tiap malam Dira menangis dalam diam. Ia tak berani minta pindah karena tahu Galih terlalu menghormati ibunya. Tapi Dira juga tidak tahu berapa lama lagi
ia bisa bertahan. Hatinya sudah penuh luka, dan tubuhnya terasa seperti rumah kosong yang kian hari kian dingin. Hingga suatu malam, saat Dira sedang menyetrika di ruang belakang, ia mendengar suara Bu Ratri berbicara di telepon dengan seseorang. "Saya ingin perempuan itu hilang dari hidup anak saya," kata Bu Ratri lirih tapi tegas. "Apapun caranya, kalau perlu buat dia sendiri yang pergi." Jantung Dira berdegup kencang. Ia mematikan setrikaan dan menahan nafas di balik dinding, mencoba menangkap sisa percakapan. Tapi suara Bu Ratri sudah menurun, hanya terdengar seperti bisikan. Malam itu, Dira tak bisa tidur. Ia menatap wajah Galih yang terlelap di sampingnya. Ada rasa takut yang menyelinap pelan. Ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu di depan. Dan ia tahu hidupnya di rumah ini tidak akan pernah aman. Tapi yang paling menyakitkan bukan kebencian Bu Ratri. Yang menyakitkan adalah Galih belum berani mengambil sikap tegas. Ia masih terlalu mencintai ibunya untuk menyadari wanita yang paling mencintainya bisa saja hancur lebih dulu karena terlalu banyak menahan luka. Di lain waktu, Galih duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi buatan Dira. Mata laki-laki gondrong itu memandang kosong ke arah pohon mangga di halaman. Dira duduk tak jauh darinya, menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Sejak keguguran 2 bulan lalu, wajah Dira terlihat lebih pucat dan tubuhnya lebih kurus, tapi sorot matanya tetap kuat. Ia menahan semuanya dalam diam. Galih menoleh perlahan, menatap wajah istrinya yang tampak lelah. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata lirih, "Aku nyesal. Kenapa baru sekarang aku sadar? Kamu udah terlalu sakit, terlalu banyak sakit karena ibu." Dira menggeleng pelan. "Aku gak butuh kamu menyesal, Mas. Aku cuma butuh kamu di sisiku." Galih memeluk istrinya, pelan tapi erat. Ia tahu selama ini ia terlalu tunduk pada ibunya. Dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh tekanan, membuatnya terbiasa patuh tanpa banyak bertanya. Bu Ratri adalah perempuan tegas, dominan, dan tak kenal kompromi. Sejak ayah Galih meninggal saat ia masih SMA, ibunya lah yang menjadi segalanya. Tapi kini Galih sadar, jika terus begitu, ia akan kehilangan segalanya. Hari itu Galih memutuskan untuk bersuara. Saat makan malam, suasana rumah mencekam seperti biasa. Hanya suara sendok bertemu piring yang terdengar. Bu Ratri menyendok sayur, mencicipinya sebentar, lalu meletakkannya kembali dengan ekspresi cici. Masakan istrimu ini lama-lama bikin penyakit," gumamnya dengan nada rendah tapi sengaja bisa terdengar. Galih meletakkan sendoknya. "Bu, tolonglah jangan ngomong gitu terus, Bu." Bu Ratri menatap anaknya dengan dahi berkerut. Kenapa? Salah? Memangnya ibu harus pura-pura suka sama makanan yang rasanya kayak air cucian beras ini? Cukup, Bu. Galih menegakkan tubuhnya. Suaranya mulai naik. Dira masak dari pagi. Dia capek. Dia masak bukan buat orang lain, tapi buat kita, Bu. Setidaknya hargai usahanya, Bu. Dira terdiam. Tangannya gemetar. Tak percaya Galih akhirnya bisa bicara seperti itu di depan ibunya. Tapi Bu Ratri tak kalah cepat. Ia membanting sendok ke meja. "Prang! Kamu udah berubah, Galih!" Suaranya melengking. "Kamu sekarang berani ngelawan ibu demi perempuan itu? Apa kamu udah dikasih minum air kencingnya? Hah? Dipelet sama dia?" Galih menarik nafas dalam-dalam, berusaha meredam amarah. "Jangan bicara sembarangan, Bu. Aku masih anak ibu, tapi ibu juga harus tahu batas. Ibu sudah keterlaluan, Bu." Ruangan itu hening seketika. Hanya terdengar detak jam dinding yang menggema seperti palu yang memukul kepala Bu Ratri.
Wanita tua itu bangkit dari kursinya, menatap Galih seolah anaknya adalah orang asing. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Dari kecil ibu besarkan sendiri. Ibu korbankan segalanya buat kamu, Galih. Tapi sekarang kamu lebih milih perempuan yang bahkan tidak bisa kasih cucu buat ibu. Dira menahan nafas. Dadanya terasa sesak. Dia bukan salah satu dari kita, Galih. Dia bukan darah kita. Galih berdiri perlahan. Justru karena dia bukan darah kita, Bu, kita harus lebih berhati-hati memperlakukan dia. Aku tahu, aku ini anak ibu, tapi dia istriku, Bu, separuh jiwaku. Kalau ibu benci dia, sama saja ibu benci aku, Bu. Tanpa menunggu jawaban, Galih menggandeng tangan Dira dan membawanya ke kamar. Saat pintu tertutup, Dira langsung menangis dalam pelukan suaminya. Kamu akhirnya ngomong juga, Mas, bisiknya. Galih membelai rambut istrinya dengan sayang. Aku harus ngomong, kalau nggak sekarang, nanti semuanya terlambat. Namun, kata-kata Galih menancap dalam di hati Bu Ratri. Malam itu ia duduk di ruang tamu sendirian. Lampu hanya menyala remang. Di pangkuannya tergolek album foto keluarga. Potret Galih kecil yang dulu selalu memeluknya, menggandeng tangannya, memanggilnya ibu dengan suara manja. Sekarang anak yang sama berdiri di hadapannya sebagai lelaki dewasa dan membela perempuan lain. Ia tak bisa menerima itu. Sejak malam itu, perubahan mulai terasa di rumah. Galih tak lagi segan menunjukkan kasih sayangnya pada Dira. Ia mengantar istrinya belanja, duduk bersisian saat nonton TV, bahkan sesekali mencium kening Dira di depan Bu Ratri. Semua itu membuat hati Bu Ratri terbakar. Ia merasa Dira sudah berhasil menarik Galih keluar dari pelukannya. Dulu apapun yang ia katakan pasti dituruti Galih. Tapi sekarang Galih malah balik melototi dirinya jika bicara kasar tentang Dira. Ibu gak tahu kamu ini masih anak ibu atau udah jadi budaknya perempuan itu, geram Bu Ratri dari sudut pandangnya suatu malam di kamarnya sendiri. Ia mulai merasa Dira bukan sekedar menantu, tapi penyihir. Perempuan itu pasti pakai pelet, pasti sudah memberikan sesuatu, air kembang, susuk, barang-barang yang membuat Galih tidak lagi berpikir jernih. Dan keyakinan itu tumbuh makin kuat tiap hari. Terutama saat Bu Ratri melihat mata Galih yang dulu lembut padanya, kini lebih sering menatap dengan curiga dan dingin. Pandangan yang tak pernah ia terima selama ini. Anakku sendiri, gumam Bu Ratri lirih. Kamu diambil dariku oleh perempuan itu. Malam-malam ia tidak tidur, hanya duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga mereka. Matanya nanar, mulutnya berbisik seperti orang mengigau. Dira, kamu rampas anakku, tapi aku akan ambil dia kembali, apapun caranya. Dan disitulah niat itu lahir, niat yang akan mengubah segalanya. Hujan turun sejak sore, tapi Bu Ratri tetap berkeras pergi. Jaket tebal berwarna coklat tua membalut tubuh kurusnya yang rentah. Sementara tangan kirinya menggenggam kantong plastik hitam yang sudah basah karena rembesan air. Isinya tak banyak, tapi sangat berarti. Seikat rambut, foto pernikahan Galih dan Dira, dan segenggam tanah dari pekarangan rumah mereka. Setelah turun dari kendaraan, ia berjalan menapaki jalan berbatu ke arah timur, menuju dusun paling ujung bernama Gunung Pucung, tempat yang dikenal orang sebagai wilayah keramat. Tak banyak yang berani ke sana, kecuali yang benar-benar punya urusan berat. Di sanalah Mbah Sinden tinggal, seorang perempuan tua yang pernah membantu banyak perempuan sepertinya. Ibu-ibu yang merasa kehilangan anak karena cinta yang salah. Bu Ratri menatap hutan bambu di depan matanya. Angin meniupkan suara lirih seperti bisikan, dan suara kodok bersautan dari balik rimbun semak. Tapi ia tak gentar. Dendam sudah terlalu dalam, dan hatinya sudah mati sejak Galih berani membentaknya.
Ia ingat benar siapa Mbah Sinden. 35 tahun lalu, nama dukun perempuan itu sempat membuat geger desa. Ia konon memisahkan pasangan muda hanya dengan asap dupa dan air dari gentong tua. Satu perempuan muda mati gila karena suaminya mendadak pergi begitu saja. Tapi yang paling diingat oleh Bu Ratri adalah bagaimana Mbah Sinden dulu juga ikut andil memisahkan sepupunya dari lelaki yang dicintainya. Waktu itu sepupu Bu Ratri masih gadis dan dipaksa orang tuanya menikah dengan lelaki kaya. Tapi ia cinta pada pemuda desa miskin yang jadi guru ngaji. Lalu entah bagaimana lelaki itu berubah dingin dan menjauh. Belakangan ia tahu keluarganya membayar Mbah Sinden untuk memutus cinta itu. Dan kini bertahun-tahun kemudian ia kembali pada sumber luka lama sepupunya, tapi bukan untuk membalas, melainkan untuk meminta bantuan. Di balik sebuah pondok reot yang dipenuhi daun kering dan ilalang liar, Bu Ratri mengetuk pintu kayu tua. Tak ada jawaban, tapi dari celah-celah dinding bambu tampak asap tipis menyembul. Lalu suara berat dan parau terdengar dari dalam. "Masuk." Bu Ratri mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu minyak kecil yang menggantung dari kayu langit-langit. Aroma dupa menyengat bercampur bau tanah basah. Di tengah ruangan duduk seorang perempuan tua. Matanya sipit dan keriput di wajahnya tampak seperti guratan pahatan batu tua. "Kau datang karena kehilangan, bukan?" "Aku datang karena aku muak, Mbah. Anakku dirampas oleh perempuan jalang, istri yang pura-pura lemah, padahal sedang mengikat anakku dengan ilmu hitam. Aku ingin mereka berpisah, Gali harus kembali padaku." Mbah Sinden mengangguk pelan. "Berikan medianya." Bu Ratri membuka kantong plastiknya. Tangannya gemetar saat menyerahkan seikat rambut, selembar foto pernikahan, dan segenggam tanah yang ia bungkus dalam kain putih. Mbah Sinden mengambil rambut itu, menciumnya singkat, lalu memejamkan mata. Tak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Beberapa saat hanya suara kayu retak dari tungku kecil di pojok ruangan. Lalu ia membuka mata. Energinya kuat, tapi ada yang mengikat erat padanya. Lelaki, darah mereka saling bertaut. "Apakah pelet, Mbah?" tanya Bu Ratri menahan nafas. Bukan ilmu hitam ini. Ini ikatan cinta." Mbah Sinden menggenggam rambut itu lebih erat. "Rambut ini bukan milik perempuan. Ini rambut seorang lelaki. Dan aku yakin ini milik anakmu sendiri." Bu Ratri tertegun. Jantungnya berdegup keras. "Apa? Tidak mungkin," gumamnya. Tapi ia mulai mengingat. Gali yang rambutnya gondrong sering meninggalkan helai-helai rambut di meja rias kamar Dira. Sisir mereka hanya satu, gantian. Dan Bu Ratri mencuri rambut itu dari sisir beberapa malam lalu saat Dira mandi dan Gali tertidur. Tubuh Bu Ratri lemas sejenak, tapi ia tak menarik ucapannya. "Kalau memang itu rambut Gali, bisakah tetap dilakukan, Mbah? Yang penting Dira yang meninggalkan rumah. Anakku kembali padaku. Aku tak peduli apapun resikonya." Mbah Sinden tak menjawab langsung. Ia bangkit dan mengambil kendi tanah liat dari pojok ruangan. Lalu ia menuangkan air ke mangkuk tembikar. Di dalamnya dimasukkan rambut, tanah, dan ujung foto yang sudah ia gunting. "Kau harus tahu," katanya dengan nada peringatan. "Apa yang akan kau tanam malam ini bisa tumbuh dengan wujud yang tak kau sangka dan tumbuh dengan liar. Air mata yang tertumpah akan membentuk bayangan baru, dan darah yang terikat akan membuka jalan bagi kehancuran yang kau minta sendiri." "Apapun, Mbah, aku siap," jawab Bu Ratri mantap. "Selama dia pergi dari anakku, aku siap menanggung apapun." Mbah Sinden menaburkan bunga kering, membakar dupa hitam, dan membaca mantra-mantra dari bahasa yang tak dimengerti. Api kecil menyala di dalam tempurung, dan angin yang semula tenang mulai berputar di dalam ruangan. Sesekali terdengar bisikan dari sudut gelap, seperti ada suara yang menjawab dari balik tanah. Ritual itu berlangsung hampir 1 jam. Saat semua selesai,
Mbah Sinden mengambil arang dan menggambar simbol di telapak tangan Bu Ratri. 3 malam dari sekarang, lihatlah perubahan pada mereka. 1 akan layu, 1 akan pergi. Tapi ingat, jika persembahannya keliru, maka takdir pun akan berubah arah. Bu Ratri pulang malam itu dengan hati lega. Di sepanjang jalan pulang, hujan sudah reda, tapi udara tetap dingin dan menusuk. Namun hatinya hangat. Keyakinan bahwa semua akan kembali seperti semula menguatkan langkahnya. Ia tak tahu bahwa kesalahan kecil dalam media rambut itu akan mengubah seluruh kehidupannya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dira meringkuk di bawah selimut. Tubuhnya menggigil meski tak ada angin yang masuk dari jendela. Matanya terus terbuka, menatap langit-langit kamar yang seakan berdenyut pelan, seolah hidup dan memandang balik ke arahnya. Tidurnya tak pernah nyenyak sejak beberapa malam lalu. Tapi malam ini berbeda. Begitu matanya terpejam, tubuhnya seolah diseret ke dalam mimpi yang tak bisa ia lawan. Dalam mimpi itu, Dira berdiri sendirian di tengah kebun kosong. Kabut menyelimuti sekelilingnya. Lalu dari kejauhan, muncullah sosok perempuan tua. Rambutnya panjang sampai menyentuh tanah. Wajahnya keriput dan matanya kosong, tak bersinar. Perempuan itu berjalan menyeret rantai besi yang menggores tanah. Suaranya nyaring mengerikan. Sebelum Dira sempat bergerak, tangan keriput itu sudah mencengkeram lengannya dan menariknya dengan paksa menuju sebuah sumur tua yang dipenuhi belatung. Ia berteriak, merontah, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya melayang, dilempar masuk ke dalam sumur, gelap, dingin. Lalu tubuhnya ditindih oleh sosok-sosok hitam tak berbentuk, menggigit dan mencakar kulitnya seperti binatang lapar. Dira terbangun sambil menjerit. Keringat membasahi pelipis dan dadanya. Nafasnya terengah. Saat ia duduk dan menyentuh wajahnya, darah mengalir dari hidung. Mimisan. Untuk ketiga kalinya minggu ini. Ia mengusapnya dengan tisu, tapi rasa nyeri di tubuhnya makin menjadi. Perutnya melilit, seperti dicabik dari dalam. Ia menggenggam sprei kuat-kuat, menahan rasa sakit yang muncul setiap kali haid. Namun kini rasanya jauh lebih menusuk, seperti ribuan jarum ditancapkan serentak. Pagi harinya, tubuh Dira lemas. Ia nyaris tak bisa bangun dari tempat tidur. Galih duduk di sampingnya, memegangi tangan istrinya sambil mengusap keningnya. "Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Dira mengangguk pelan. "Tiap malam, perempuan itu datang lagi. Dia bawa rantai dan wajahnya kayak nggak punya jiwa." Galih tak menjawab. Ia hanya memandangi wajah istrinya dengan cemas. Tapi Dira menyadari sesuatu yang lain. Wajah Galih sendiri tampak pucat juga, matanya merah, dan suaranya terdengar serak. "Kamu kenapa, Mas? Kamu juga kurang tidur?" Galih menggeleng pelan, namun tak sempat menjawab. Ia tiba-tiba memegangi dadanya dan jatuh tersungkur di lantai. Mas Galih!" dia menjerit. Buru-buru membopong tubuh suaminya yang mulai menggigil. Tubuh Galih dingin seperti es, tapi keringat deras mengucur dari pelipisnya. Ia mengigau sambil memanggil-manggil satu nama. Ibu, jangan bakar aku, Bu." Kata-katanya tak jelas, tapi Dira menangkap frasa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dibakar dari dalam. Galih terus menggosok dadanya, seperti berusaha mencabut sesuatu yang menyakitkan dari dalam tubuhnya. Pandangannya kosong, tapi air matanya mengalir. Dira buru-buru membawa Galih ke klinik terdekat, tapi dokter tak menemukan kelainan apapun. Diagnosa hanya menyebutkan demam tinggi, kemungkinan karena kelelahan atau gangguan lambung. Namun malam berikutnya lebih parah. Galih mulai bicara sendiri, terkadang memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Ia menyebut nama Dira, lalu tiba-tiba berubah memaki tanpa sadar. "Pelacur, kau rampas aku dari ibu," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat dan garau, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh pasir.
Dira menangis dalam diam. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar penyakit. Dan entah kenapa, instingnya langsung menuju satu nama, Bu Ratri. Sejak awal, ibu mertuanya memang tak pernah menyukainya. Tapi tak pernah ia membayangkan bahwa kebencian itu bisa sedalam ini. Dira mulai menghubungkan mimpi-mimpi buruk yang ia alami. Rasa sakit yang luar biasa saat haid, dan kini Galih yang mendadak seperti orang kesurupan. Pagi itu, ia memberanikan diri untuk masuk ke kamar mertua. Ia datang seorang diri dengan tubuh yang masih lemas. Bu Ratri menyambutnya seperti biasa, dingin tanpa senyum. "Sudah merasakan sesuatu yang tidak enak," katanya sambil menata ulang rambutnya di depan kaca meja rias. "Saya cuma mau nanya satu hal, Bu," ujar Dira pelan. "Ibu pernah bilang semua hal buruk dalam rumah tangga ini datang dari saya. Tapi sekarang Mas Galih yang kena, Bu. Kenapa bisa begitu?" Bu Ratri tak langsung menjawab. Tapi tangannya yang memegang sisir tiba-tiba berhenti menyisir rambutnya. Matanya menatap lurus ke arah Dira, seperti hendak membaca isi kepalanya. "Kau menuduh aku?" "Saya cuma mau tahu, Bu, apa ibu pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya?" Bu Ratri bangkit dari duduknya, suaranya meninggi. "Kalau tak ada bukti, jangan bicara sembarangan. Jangan bawa-bawa fitnah ke rumah ini. Wanita sialan." Dira mundur. Tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Tapi matanya tak bisa lepas dari sorot mata Bu Ratri yang kini tampak berbeda. Ada sesuatu di balik ketegasan itu, entah penyesalan atau ketakutan. Dan malam itu, Galih jatuh sakit lebih parah. Ia tak lagi bisa bicara, hanya mengerang sambil menggenggam dadanya. Suhu tubuhnya panas luar biasa, namun ujung jarinya membiru. Dira duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang mulai dingin. Ia menangis, berdoa dalam hati, berharap semua ini segera berakhir. Tapi ia tahu, jalan yang mereka tapaki sekarang bukan jalan biasa. Ini adalah jalan yang dibuka oleh dendam, dibentuk oleh kesalahan yang tak disengaja, dan diarahkan oleh tangan yang salah. Langit mendung menggantung berat di atas rumah mereka ketika Dira memutuskan sudah cukup ia bersabar dan menerima semuanya. Sudah terlalu lama Galih tergeletak di tempat tidur, mengigau dan sesak nafas, seperti tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Obat-obatan dari rumah sakit tak kunjung menyembuhkan. Bahkan dokter mulai kebingungan menjelaskan penyebab pasti dari semua gejala yang dialami Galih. Wajah suaminya kini tirus, matanya cekung, dan tubuhnya kurus, tak seperti Galih yang dulu penuh semangat. Dira hanya bisa menangis dalam diam setiap malam, sembari memeluk tangan Galih yang dingin dan lemas. Berharap esok pagi ia bangun dalam keadaan yang lebih baik. Tapi harapan itu kini terasa seperti debu yang ditiup angin, hilang. Tidak ada lagi yang bisa ia percayai dari dunia medis. Sampai akhirnya, seseorang yang pernah melihat Galih dibopong kembali dari rumah sakit berbisik pada Dira, "Coba bawa ke Kiai Mustofa, Mbak. Beliau bisa mengobati yang hal-hal yang di luar medis, alternatif gitu, Mbak. Banyak kok yang datang ke sana kalau udah gak ketemu jalan penyembuhan medis." Awalnya Dira ragu. Tapi malam itu, saat Galih tiba-tiba bangkit dalam keadaan setengah sadar dan berdiri menghadap tembok sambil tertawa kecil, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri, Dira tahu ini bukan sakit biasa. Pagi-pagi sekali, ia minta tolong Pak sopir membawa mobil, lalu mengangkat Galih perlahan-lahan ke dalam kendaraan. Jarak ke rumah Kiai Mustofa memakan waktu hampir 2 jam melewati jalan kampung dan sawah yang membentang luas. Angin pagi menusuk kulit, tapi tak ada yang lebih menusuk dari rasa takut yang Dira pendam di dadanya. Ia genggam tangan Galih sepanjang perjalanan, sesekali berdoa dalam hati, berharap langkah ini adalah langkah terakhir menuju kesembuhan yang sempurna. Kiai Mustofa tinggal di sebuah rumah sederhana di belakang masjid kecil. Pria tua dengan janggut putih dan tatapan tenang itu menyambut mereka dengan ramah, seolah sudah tahu kedatangan mereka. Begitu Galih dibaringkan, Kiai Mustofa menutup pintu rapat-rapat, menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa
yang mengalun rendah namun dalam. Suara itu menggema dalam ruang kecil, membuat bulu kuduk Dira berdiri. Galih yang semula diam, tiba-tiba menggeliat keras, bereaksi. Tubuhnya menegang seperti ditarik dari dua arah. Dari mulutnya terdengar suara garau, berat dan bukan miliknya. Bukan salahku, dia yang minta, dia yang datang padaku. Kyai Mustafa tetap membaca tanpa henti, semakin keras dan cepat. Keringat menetes dari dahinya, namun wajahnya tetap fokus. Dira terpaku, tubuhnya gemetar. Ia ingin memeluk Galih, tapi tak sanggup bergerak. Tak lama kemudian, Galih menjerit sekeras-kerasnya, dan dari tubuhnya melesat aroma seperti rambut terbakar. Suasana mendadak sunyi. Galih pingsan dengan wajah yang basah oleh keringat. Setelah mengusap wajahnya dengan air doa, Kyai Mustafa duduk di hadapan Dira. Tatapannya menusuk, namun lembut. Ini bukan sakit biasa. Ada kekuatan gaib jahat yang ditanam di bawah rumah kalian. Kekuatan ini kuat, tidak ditujukan langsung ke Galih, tapi karena suatu kesalahan, dia yang malah terkena. Dira menahan nafas. Santet itu kira-kira dari siapa, Kiai? Maaf, saya tidak bisa sebut nama, jawab Kiai pelan. Tapi ini datang dari orang yang sangat dekat, yang tinggal dengan kalian, yang punya hubungan darah dengan Galih. Dira terpaku. Kepalanya langsung terisi satu nama yang sejak awal memenuhi pikirannya, Bu Ratri. Ia menarik nafas panjang. Tenggorokannya tercekat. Hanya ibu mertuaku yang tidak menyukai aku. Dia selalu menganggap aku perempuan tak berguna, mengataiku pelacur. Waktu kami menikah dia bahkan tidak memberi restu. Sekarang Galih begini. Kyai Mustafa mengangguk pelan. Matanya menerawang. Kadang rasa sayang yang berlebihan pada anak bisa berubah menjadi racun bila dibarengi rasa takut kehilangan. Ibumu tidak melihat bahwa anaknya sudah tumbuh dan punya pilihan sendiri. Dia merasa kehilangan kuasa. Secara tidak langsung, Pak Kiai menyebut nama sang pengirim santet. Dira menunduk, hatinya bergemuruh. Ia tahu betul bagaimana Bu Ratri memperlakukan mereka sejak awal pernikahan. Ia tahu betapa ibunya tidak pernah bisa melepaskan Galih sebagai anak yang bebas memilih jalan hidup. Tapi bahwa sang ibu sampai tega menempuh jalan gelap demi memisahkan mereka, itu lebih dari sekedar luka. Itu pengkhianatan darah. Aku harus bagaimana, Kiai? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Kyai Mustafa menatapnya dengan bijak. Pertama, ambil tanah dari sekitar rumah. Pastikan tidak ada benda asing terkubur di sana. Kedua, maafkan meski sulit, karena dendam bisa jadi celah baru bagi sihir untuk kembali. Dira mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Galih yang masih tak sadarkan diri. Suaminya yang selalu membelanya, yang melawan ibunya sendiri demi cinta, dan kini justru dia yang terkapar. Di dalam dada Dira, amarah dan duka bertarung sengit. Tapi ia tahu, ini belum berakhir, masih ada yang harus ia hadapi. Sore itu hujan turun rintik, membasahi pekarangan rumah besar yang sepi dan dingin. Dira berdiri di ambang pintu kamar Bu Ratri, dengan mata sembab dan nafas yang tidak teratur. Di balik tubuhnya, Galih masih terbaring lemah di kamar sebelah. Tubuhnya makin kurus, seperti tinggal tulang dan kulit. Dira tak bisa lagi menahan gejolak di dalam dadanya. Kebenaran yang ia dapat dari Kyai Mustafa menggumpal di kepalanya, menuntut untuk diucapkan, untuk dilawan, untuk diperjelas. Ia melangkah masuk, mendekati Bu Ratri yang sedang duduk di sofa, memeluk selendang hitam yang biasa dipakainya saat menghadiri pengajian. Ibu tahu kenapa Galih seperti ini, ucap Dira dengan suara gemetar. Aku sudah bawa dia ke orang yang mengerti. Aku tahu ada guna-guna, dan aku tahu itu datang dari orang dekat. Bu Ratri mendongak, tatapannya tajam, penuh amarah yang ditekan. Kau mau bilang aku yang menyantet anakku sendiri?
rambutnya, tanah dari pekarangan ini, semua tanda mengarah ke sini, Bu. Dira menahan isak yang mulai menyelinap. Kenapa, Bu? Kenapa harus sampai sejauh itu? Suasana seketika mencekam. Hujan di luar terdengar seperti detak jantung yang dipercepat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, herdik Bu Ratri. Kalau tidak ada buktinya, jangan asal tuduh, wanita sialan. Suara itu menggema, membentur dinding dan menyayat hati Dira. Tapi bukan teriakan itu yang menghentikan nafasnya sejenak. Dari balik pintu, terdengar suara langkah pelan dan nafas terengah. Galih berdiri, menyender pada kusen dengan tubuh goyah. Matanya kosong, tapi masih bisa menatap wajah ibunya. Ibu, suaranya serak. Kenapa harus seperti ini? Bu Ratri membeku, matanya melebar. Galih, nak, kamu... Sebelum sempat menyelesaikan kalimat, tubuh Galih melemas. Ia jatuh berlutut, lalu tergeletak di lantai. Dira menjerit dan langsung berlari memeluk suaminya. Tubuh Galih dingin, kaku, dan bibirnya membiru. Galih, bangun mas, bangun! Bu Ratri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia mundur perlahan, tangan gemetar. Sementara di hadapannya, anak yang paling ia cintai, anak satu-satunya, terbaring tak bernyawa karena ulahnya sendiri. Langit meledak dengan gelegar petir. Di dalam rumah itu hanya tangis yang tersisa. Rumah besar itu kini terasa lebih lapang. Tapi bukan karena dibersihkan atau dirapikan. Sejak kepergian Dira dan kepergian Galih untuk selamanya, rumah itu seperti kehilangan nafas, sunyi, mati. Dira tak menoleh lagi ke belakang. Setelah pemakaman, ia mengepak barang-barang secukupnya, menyewa mobil, dan pergi dari rumah megah itu tanpa pamit. Ia tidak kuat tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak kenangan dan luka. Terlalu banyak bisik-bisik, darah yang tak kasat mata, dan dendam yang mengubur cinta. Bu Ratri tinggal sendiri. Tak ada lagi suara lelaki kesayangannya yang biasa memanggil dari ruang tengah. Tak ada tawa Galih saat pulang kerja, atau langkah Dira yang pelan-pelan menghindari perlawanan. Rumah itu dingin seperti bangkai yang membusuk dari dalam. Tetangga mulai memperhatikan perubahan Bu Ratri. Siang hari ia terlihat duduk di teras. Tatapannya kosong belompong, menerawang jauh ke awang-awang. Rambutnya berantakan meski pakaiannya masih rapi. Tapi yang membuat bulu kuduk keluarga berdiri adalah apa yang terjadi malam hari. Beberapa orang yang melintasi rumah itu, terutama ibu-ibu yang hendak ke musola pada saat menjelang waktu subuh, mengaku mendengar suara tangis dari dalam rumah. Bukan suara perempuan, tapi suara laki-laki seperti Galih, kadang terdengar samar. Bu, dingin Bu. Dan Bu Ratri yang biasanya tertutup dan menjaga martabat, mulai berbicara sendiri. Ia sering berdiri di depan foto keluarga yang terpajang besar di ruang tamu, mengelus wajah Galih di dalam bingkai, lalu berkata pelan, Ibu salah, nak. Ibu cuma ingin kamu kembali. Desas-desus bahwa Bu Ratri telah hilang akal mulai menyebar. Tapi tak ada yang benar-benar berani mendekat. Aura rumah itu membuat orang-orang memilih menyeberang ke sisi jalan lain jika harus melintasinya. Hingga suatu pagi, sunyi yang mencekam itu berubah menjadi teriakan. Pembantu lama yang datang membawakan makanan menemukan Bu Ratri tergantung di kamar tamu. Selendang hitam yang dulu sering ia pakai melilit lehernya menggantung dari balok kayu langit-langit. Di bawahnya sebuah kursi terjungkal, dan di lantai selembar surat yang ditulis dengan tangan gemetar. Maafkan ibu anakku, ibu hanya ingin kau kembali, tapi yang ibu bawa malah kematian. Ibu rela menyusulmu nak, agar bisa minta maaf langsung. Maafkan ibu Galih. Surat itu kini disimpan oleh kepala desa, sementara rumah besar yang dulu megah dan penuh kehidupan ditinggalkan begitu saja, terbengkalai. Tak ada yang berani membelinya. Konon,
Suara tangis Gali dan suara minta maaf Bu Ratri masih terdengar setiap malam Jumat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Sampai jumpa.